Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardiana dengan nomor induk mahasiswa 186220131. Saya dari kelas 7 SIP 1. Di video kali ini saya akan mereview dan menganalisis kritis sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economy Performance. Nah, di video kali ini pun adalah salah satu dari syarat tugas mata kuliah penelitian seminar akuntansi. Langsung saja, poin yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu riset gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama itu motivasi isu penelitiannya yaitu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan di luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Nah, untuk riset gap-nya itu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produk tunggal atau single market and production base. Dikutip dalam Usman pada tahun 2016, ekonomi performance merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan retur tahunan industri yang bersangkutan. Dikutip dalam Dewi dan Wirasenada pada tahun 2017. Nah, kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak dapat lepas perkembangan zaman. Dikutip dalam Mirawan pada tahun 2016. Menurut Donaldson dan Davis 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Nah, menurut Putu Kusuma dan Lestari pada tahun 2014, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Nah, untuk fenomenanya yaitu apabila perusahaan telah mengungkap corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan, maka hal positif yang akan diterima perusahaan yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Nah, apabila perusahaan belum menerapkan sistem teknologi blockchain, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Nah, poin untuk kritikan ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, riset game, dan fenomenanya dengan baik. Yang kedua itu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama itu ekonomi performance atau kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Dikutip pada Putu Kusuma dan Lestari pada tahun 2014. Yang kedua itu corporate social performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atau prinsip tanggung jawab sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang didapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Dikutip dalam Wood pada tahun 1991. Yang ketiga itu strategi bisnis merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian perusahaan. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Dikutip pada Sule dan Saifullah pada tahun 2017. Yang keempat yaitu blockchain adalah DBMS atau Database Management System. Namun tidak hanya DBMS, blockchain memberikan perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Pertama adalah struktur data yang dikelompokkan ke dalam blok-blok dan mendapatkan pengamanan dengan menggunakan market tree. Lalu data header ditambah ke dalam sistem blockchain di mana header lain yang berasal dari blok sebelum dan setelahnya. Dikutip pada Wijaya dan Darmawan pada tahun 2017. Nah, yang kelima yaitu corporate sustainability, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap mempertahankan
mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Dikutip dalam International Institute of Sustainability Development Deloitte dan Touch pada tahun 1992. Nah, untuk kritikannya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Nah, adapun yang ketiga yaitu apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Adapun adanya pengaruh antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara corporate social performance, bisnis strategi blockchain, corporate sustainability terhadap ekonomi performance ini tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap ekonomi performance, di mana bisnis strategi berpengaruh positif terhadap ekonomi performance, corporate social performance, blockchain, corporate sustainability secara parsial berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, untuk kritikannya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksinya. Adapun yang keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah corporate social performance ini mempengaruhi ekonomi performance? Yang kedua itu apakah bisnis strategi mempengaruhi ekonomi performance? Yang ketiga itu apakah blockchain mempengaruhi ekonomi performance? Yang keempat itu apakah corporate sustainability mempengaruhi ekonomi performance? Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Nah, untuk kritikannya itu peneliti hanya menjelaskan tujuan peneliti pada bagian abstrak. Selain itu, bahasa yang digunakan kurang sistematis dari segi redaksional. Nah, adapun yang keenam yaitu apa kontribusi dari penelitian ini? Di dalam studi peneliti ini berfokus menjelaskan hubungan corporate social responsibility performance, strategi bisnis, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance, di mana apabila corporate social responsibility performance diungkap dalam laporan tahunan perusahaan atau media lainnya, maka perusahaan membuat citra perusahaan menjadi baik bagi investor. Begitupun dengan strategi bisnis, apabila diterapkan secara tepat membuat perusahaan menjadi lebih unggul dari para pesaingnya dalam kelangsungan hidup perusahaan. Blockchain yang belum diterapkan pada perusahaan maka akan berdampak pada integritas laporan keuangan, menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan, dan perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik dan belum menyadari pentingnya corporate social responsibility sehingga mempengaruhi cermin yang buruk bagi perusahaan. Nah, untuk kritikannya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian yang dengan jelas. Adapun yang ketujuh yaitu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu menggunakan stewardship theory yang menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan kepentingan prinsipikal. Yang kedua itu positive accounting theory, yang mana teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang mendatang. Adapun yang ketiga itu stakeholder theory. Teori stakeholder ini merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak di mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk kritikannya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan grand teori yang digunakan secara eksplisit sehingga dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitian. Adapun yang kedelapan itu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu stewardship theory, yang mana teori stewardship ini memiliki hubungan pada ekonomi performance di dalam penelitian ini, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, dan menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadi. Yang
B yaitu Positive Accounting Theory. Dalam penelitian teori akuntansi positif ini memiliki hubungan dengan ekonomi performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetisi pemahaman akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, adapun itu selain itu, teori akuntansi positif ini memiliki hubungan dengan bisnis strategi yang terletak pada tindakan manajer yang berlandaskan 3 hipotesis ketika memilih kebijakan akuntansi. Salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, akuntansi positif juga memiliki hubungan dengan teknologi blockchain, di mana menjadi pilihan perusahaan yang dapat menjaga data atau informasi agar dapat meminimalisir tingkat error atau kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Nah, yang C yaitu stakeholder theory. Teori stakeholder dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan pengungkapan sustainability report yang merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Adapun teori stakeholder juga memiliki hubungan dengan corporate social performance yang dimana dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Kritikannya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini, sudah menjelaskan keterkaitan Green Theory pada penelitian ini. Nah, adapun kerangka konseptualnya yaitu yang mana corporate performance sosial adalah hipotesis pertama, adapun bisnis strategi yaitu hipotesis kedua, blockchain adalah hipotesis yang ketiga, dan corporate sustainability adalah hipotesis yang keempat. Dan ekonomi performance ini merupakan variabel Y-nya. Untuk kritisinya itu peneliti tidak memberikan gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini. Peneliti hanya menyebutkan variabel independen dan variabel dependennya saja. Seharusnya agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca atau reviewer, peneliti harus membuat kerangka konseptual. Karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah pemahaman penyebaran variabel dependen dan independen. Nah, adapun poin yang 10 itu apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis penelitiannya itu yaitu hipotesis yang pertama, corporate social performance berpengaruh terhadap ekonomi performance. Hipotesis yang kedua yaitu bisnis strategi berpengaruh terhadap ekonomi performance. Hipotesis yang ketiga yaitu blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dan hipotesis yang keempat yaitu corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Untuk kritisinya itu tidak ada kritik untuk poin ini, karena penulis sudah cukup menjelaskan mengenai hipotesis dalam penelitian ini dengan baik dan jelas dan dapat dimengerti. Untuk poin yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama itu rancangan penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk kritisinya itu tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti telah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Yang B yaitu definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama itu variabel dependen, yang mana ekonomi performance itu P1 dikurang dengan P0 ditambah dengan dividen dibagi dengan P0 dikurang dengan M. Untuk variabel dependennya itu corporate social performance dibagi dengan ln net profit. Nah, adapun bisnis strateginya adalah ini sebuah perumusnya. Nah, untuk corporate sustainability yaitu yang pertama dimensi ekonomi, ada dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Yang mana menurut kritisnya ini tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel yang digunakan. Adapun yang C yaitu teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling, yaitu tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam penarikan sampelnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-turut selama periode 14 sampai 2018. Dan adapun perusahaan yang menjadi sampel penelitian dan tahun pengapatannya pada periode 2014 sampai 2018. Menurut kritis ini, itu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan sampelnya dengan menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Adapun yang D yaitu unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI terpilih 17 perusahaan dari total populasi 85 perusahaan. Menurut kritis ini itu tidak ada kritik, peneliti sudah jelas menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Dan yang E yaitu jenis datanya. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil secara tidak langsung melalui perantara, dan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Untuk kritis ini itu tidak ada kritik untuk poin ini, ya peneliti sudah jelas menampilkan jenis datanya. Dan yang F yaitu uji kelayakan model. Analisis regresi data panel dengan menampilkan uji kelayakan model mulai dari analisis statistik, deskriptif, estimasi model regresi data panel, uji Chow, uji Hussman, uji Lagrange multiplier, dan uji klasik berupa uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis uji F dan koefisien determinasi. Untuk kritisinya itu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Adapun metode analisisnya itu menggunakan analisis statistik deskriptif, uji Hussman, uji Chow, dan uji Lagrange multiplier. Nah, adapun kesimpulan modelnya yaitu uji Chow, metodenya uji Chow, CHAM versus FEM, hasilnya adalah FEM. Dan uji Hussman, pengujiannya adalah FEM versus REM dan hasilnya itu FEM. Uji Lagrange multiplier REM versus CHAM dengan menghasilkan REM. Adapun uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, ada uji kelayakan model. Dan adapun uji koefisien determinasi dan uji T. Untuk kritisinya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan analisis data dalam pengolahan data penelitiannya dengan jelas. Adapun yang poin ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, menurut kritisinya itu tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya dengan baik. Adapun yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Adapun statistik deskriptif yaitu dengan rata-rata nilai ECP-nya selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 yaitu 18,7757. Dan adapun rata-rata nilai CSP selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 yaitu 0,0168. Dan adapun rata-rata nilai BS selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 yaitu 17,1529. Dan adapun rata-rata nilai BC selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 yaitu 17,1529. Dan yang terakhir yaitu rata-rata nilai CS selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 yaitu 97,2015. Dan adapun hasil uji kelayakan modelnya itu berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 46,620 sementara F tabelnya dengan tingkat A sama dengan 5%, DFK min 1 sama dengan 4,
dan DF2 N min K sama dengan 80 didapat nilai F table sebesar 2,49. Dengan demikian F statistik ini lebih besar F table-nya dan nilai probabilitasnya atau F statistiknya itu 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis A diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu CSP, BS, BC, dan CS secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi performance. Berarti model layak ini uji kelayakan model ini yang digunakan. Adapun hasil uji hipotesisnya yaitu dari tabel bisa dilihat bahwa dari keempat variabel yaitu CSP, BS, BC, dan CS hanya variabel BS saja yang memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance. Adapun poin yang terakhir yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Yang pertama itu simpulan berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu variabel komponen social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik CSP min 0,16064 lebih kecil dari tabelnya yaitu 1,99006. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. Yang kedua itu variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik PC 2,063 lebih besar tabelnya dari 1,99006. Dengan demikian hipotesis yang kedua ini dalam penelitian ini diterima. Nah, yang ketiga yaitu variabel blockhead dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik BC yaitu minus 1,341248 lebih kecil dari tabelnya dari 1,99006. Dengan demikian hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini ditolak. Yang keempat itu corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik CS dengan minus 0,453057 itu lebih kecil tabelnya dari 1,99006. Dengan demikian hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak. Dan menurut kritisinya itu tidak ada kritik untuk pada poin ini karena peneliti sudah menjelaskan kesimpulan secara eksplisit hasil oleh data dari penelitiannya pada bagian kesimpulan. Adapun yang B yaitu keterbatasannya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode peneliti yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua itu masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Yang ketiga yaitu terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen atau corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Variabel independen economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Dan yang C yaitu dapur implikasinya. Yang pertama bagi perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk menjamin ketersediaan data laporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasikan.
Yang kedua itu bagi investor. Investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya dari segi angka labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain, seperti halnya laporan arus kas, apakah arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut baik untuk yang ketiga itu peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas periode peneliti menjadi 6 tahun atau lebih. Penelitian selanjutnya disarankan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Dan penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel. Untuk kritisinya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan keterbatasan dan implikasi dengan jelas. Nah, demikianlah review dan sebuah kritis analisis artikel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.